Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Kitab Matius pasal yang ke-23, ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-28. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat dimensi waktu yang indah yang Kau berikan bagi kami. Tuhan Yesus yang baik, satu kerinduan kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Matius pasal yang ke-23, ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-28. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu, orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan sukacita dalam kehidupan kita. Pastilah ketika Tuhan masih memberikan waktu, ketika Tuhan masih menyapa kita dengan kebenaran firman-Nya di dalam kehidupan kita. Terlebih di saat pandemi COVID-19 ini, kita juga masih diberi kesempatan, diberi kekuatan untuk selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan semoga apa yang kita lakukan bukanlah sesuatu hanya sebatas kepura-puraan belaka. Bukanlah sesuatu yang hanya lip service atau sesuatu yang di make up. Ya sekarang kan banyak itu aplikasi itu ya. I want to frag me gitu kan, dengan wajah seperti apa gitu bisa ya sekarang lagi ngetren seperti itu, seakan-akan dia bernyanyi tapi ternyata dia tidak bernyanyi, hanya karena sebuah aplikasi yang menyatakan itu di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang asik dengan keberadaan itu. Tapi kita bukan membahas itu. Kita mau membahas kebenaran firman Tuhan tentang sebuah kemunafikan yang dimiliki oleh ahli-ahli Taurat, yang dimiliki oleh orang Farisi, yang berada di dalam sebuah kepura-puraan. Sama seperti apa yang dikatakan oleh lirik lagu itu. Dunia ini panggung sandiwara. Ada kemunafikan, ada sesuatu kepura-puraan yang justru mereka pertontonkan di dalam kehidupan mereka. Bahkan hal yang lebih parah, hal yang lebih menggetirkan adalah ketika mereka posisi sebagai imam, sebagai orang yang mengerti hukum Taurat,
sebagai orang yang mengerti tentang firman Tuhan. Tapi ternyata berbeda sekali apa yang mereka ajarkan dengan apa yang mereka lakukan. Penuh dengan kemunafikan. Dan itu dicecar oleh Tuhan Yesus di dalam perikop kita ini, ketika Tuhan Yesus melihat bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu lebih mementingkan sesuatu yang bersifat indah dilihat oleh orang lain. Tapi ternyata sebenarnya itu hanya sebuah kamuflase. Hanya biar seperti apa orang memuji mereka akan kesetiaan di dalam melakukan hukum Taurat. Tapi ternyata mereka hanya melakukan sekali lagi untuk mengangkat dirinya, untuk mempertontonkan dirinya bahwa mereka adalah pribadi yang religius, pribadi yang bertuhan, pribadi yang dekat, atau pribadi yang menjalankan hukum Taurat. Tapi ternyata sekali lagi itu semua hanya sebuah kamuflase. Itu semua hanya kemunafikan belaka. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, "Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Apa itu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan?" Coba bayangkan, hal-hal yang kecil mereka lakukan. Berbicara tentang perpuluhan dari selasi, dari adas manis, jintan, mereka bayar, mereka persembahkan. Tapi Tuhan Yesus menghajar mereka dengan sebuah kekuatan yang luar biasa, bahwa Tuhan tidak mau kita disibukkan oleh hal-hal yang kecil di dalam kehidupan kita, sehingga kita lupa mana yang lebih prioritas di dalam melakukan, di dalam menyenangkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukankah kita suka berada dalam situasi itu? Kita sibuk dengan sesuatu yang berbentuk perintilan-perintilan. Kita sibuk dengan sesuatu yang berbentuk tidak penting. Tapi kita suka meribetkannya. Kita suka mempermasalahkannya. Padahal ada hal yang lebih besar yang harusnya mendapat perhatian, yang harusnya mendapat penekanan dalam kehidupan kita. Samalah seperti kemarin ada teman bilang, ada dia punya orang tuanya agak ceriwis barangkali ya. Mamanya suka marah atau bapaknya suka marah katanya. Kalau ada keran air tidak tertutup rapat, lalu mamanya ngomel, lalu bapaknya ngomel, "Siapa ini keran ini ditutup nggak kencang?" Katanya. Padahal kan kalau dipikir-pikir, ya cukup paltikan saja kerannya, kencangin biar tidak jalan. Atau sama dengan boros sekali lampu ini, kenapa tidak dimatikan? Merepet kemana-mana. Padahal sederhana sekali. Tekan saja off-nya, matikan lampunya, selesai. Tapi kita sekali lagi suka disibukkan dalam hal-hal yang sederhana, dalam hal-hal yang kecil. Dan itu terasa sekali juga ketika sekolah di salah satu SMA di Pematang Siantar, di SMA Budi Mulya itu. Dulu ketika pemimpinan Sianu, kita tidak dipersoalkan soal segala sesuatu yang bersifat yang kecil-kecil, pernak-pernik. Yang dibutuhkan adalah kita belajar dan memiliki nilai yang bagus, mengerjakan PR dengan baik. Lalu berganti kepemimpinan, mulai sibuk ngurusin rambut lah, rambut tidak boleh begini, pakaian harus begini, sepatu harus seperti ini, nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Sekali lagi kita suka disibukkan dengan hal-hal yang kecil, dengan hal-hal yang sebenarnya tidak begitu penting. Dan itu dipertontonkan ahli Farisi, ahli hukum Taurat pada saat itu. Mereka disibukkan dengan hal-hal seperti itu di dalam kehidupan mereka. Dan sekali lagi, itu mereka pertontonkan hanya untuk dilihat oleh orang lain. Hanya untuk dipandang orang lain mereka baik dan melakukan apa yang diperintahkan oleh hukum Taurat di dalam kehidupan mereka. Padahal kita tahu, di hadapan Tuhan Yesus,
Tidak ada yang tersembunyi. Dan Tuhan melihat situasi itu. Bahwa semua yang mereka lakukan hanyalah sebuah kepura-puraan. Untuk saja pada saat itu lagu "Tapi buka dulu topengmu" belum ada saat itu. Orang-orang seperti ahli-ahli Farisi, ahli-ahli hukum Taurat, orang Farisi, seperti pribadi yang memakai topeng, seperti pribadi yang memakai masker. Berbeda yang kelihatan dengan apa yang mereka lakukan. Dan hal yang luar biasa, kemarin saya membaca, cuma saya tidak mendengarkannya secara keseluruhan. Ada sebuah tulisan yang mengatakan memang lebih sulit menasehati, mengajari alim ulama daripada menasehati kaum awam. Apakah itu juga mencerminkan bahwa kita juga berada di dalam situasi itu? Kita hanya tahu mengerjakan sesuatu, hal-hal yang bersifat sederhana dan sibuk di dalam hal itu, tapi kita lupa apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan ini, bahwa yang seharusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita adalah berlaku adil, berbelas kasihan, dan tetap di dalam kesetiaan kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab apa? Sebab mereka teramat bangga ketika mereka mampu memberikan perpuluhan. Dan itu menjadi sesuatu yang diumumkan. Dan itu menjadi sesuatu yang dikoar-koarkan. Mereka sudah memberikan perpuluhan. Bukankah itu juga suka terjadi di tengah-tengah kehidupan kita? Kita bangga memberi perpuluhan. Ya, perpuluhan. Ketika duit kita 100.000, kita dapatkan 100.000. Kita gampang sekali untuk memberikan 10.000. Ketika dapat 1 juta, masih gampang sekali memberikan 100.000. Tapi ketika dapat 100 juta, kita mulai berpikir, kita berikankah perpuluhan itu atau tidak? Tapi sekali lagi firman Tuhan mengatakan kepada mereka, celakalah kamu. Sebab mereka hanya disibukkan untuk keberadaan mendapatkan pujian dari orang-orang di sekitarnya, dari orang-orang di sekelilingnya. Tapi di mata Tuhan Yesus, mereka adalah pribadi yang celaka. Sampai 3 kali Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka adalah pribadi yang celaka. Dikatakan yang pertama, celakalah kamu. Ayat yang ke-25, celakalah kamu. Ayat ke-27, celakalah kamu. Mari kita melihat apa yang mau dikatakan di dalam kata celaka itu. Celaka itu berarti kita tersandung. Celaka itu berarti kita terjatuh. Celaka itu berarti kita mendapatkan sesuatu yang tidak baik di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan itu akan hadir di dalam kehidupanmu ketika engkau berlaku munafik di dalam kehidupan ini. Maka sekali lagi, Tuhan Yesus mau menegaskan, kalaupun kita mau mengerjakan sesuatu akan kebenaran firman Tuhan, bukan menjadi pribadi yang comot sana, comot sini. Kalau kita mau melakukan firman Tuhan, kebenaran di dalam Tuhan, bukan hanya bicara yang satu lalu mengabaikan yang lain. Tapi biarlah kita mengerjakan seluruhnya. Jadi bukan seperti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mana yang gampang, mana yang menguntungkan, itu mereka kerjakan. Tapi ketika itu sesuatu yang ribet, sesuatu yang susah, mereka tidak mau melakukannya. Lihatlah apa yang digambarkan dengan keberadaan mereka. Dikatakan di dalam firman Tuhan ini, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Seperti kita ketika dikatakan di dalam firman Tuhan ini, di dalam cawan, di dalam gelasmu, nyamuk ditepis, tapi unta di dalamnya ditelan. Dan memang itu suka terjadi di dalam perjalanan kehidupan umat manusia ini. Kita suka melihat selumbar di mata
di dalam diri orang lain. Dan kita lupa ada balok di mata kita. Kita suka melihat kesalahan kecil yang dilakukan oleh orang lain, padahal kita melakukan kesalahan yang jauh lebih besar dari apa yang mereka lakukan di dalam kehidupan. Ditepis nyamuknya, ditepis lalarnya, tapi unta ditelan. Lalu dikatakan, hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu dalamnya, lalu luarnya akan kelihatan bersih dan menjadi bersih seperti apa yang kita mau. Jangan bersihkan luarnya, tapi dalamnya penuh dengan kotoran, penuh dengan sesuatu yang tidak baik. Bahkan hal yang lebih parah lagi dinyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Ayat yang ke-27, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu seperti kuburan yang dilabur putih. Kamu kelihatan indah, kamu kelihatan perfect, kamu kelihatan necis, kamu kelihatan begitu mengagumkan. Sama seperti kuburan. Lihatlah kuburan, begitu cantik sekali, begitu megah sekali. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, tapi lihatlah apa di dalamnya. Di dalamnya tulang belulang, di dalamnya bangkai, di dalamnya bahkan pelbagai jenis kotoran. Tuhan tidak mau kita seperti itu. Makanya saya agak gimana gitu kan, kalau ada orang mendengar khotbah lagi ibadah begitu, tapi kameranya mati gitu. Kameranya off, atau anak sekolahan katanya ngikutin kuliah, ngikutin pelajaran, tapi kameranya off untuk sesuatu yang tidak jelas. Saya agak-agak gimana gitu, ini serius nggak gitu ya. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai kita orang yang mengaku percaya di dalam kehidupan kita ini kepada Tuhan, justru tampilan saja, performance saja yang kelihatan baik, kelihatan luar biasa, tapi hati kita busuk. Tapi hati kita penuh dengan kedengkian, penuh dengan dendam, penuh dengan kemunafikan. Pribadi yang hanya tampil berpura-pura, dan pribadi yang hanya ingin mendapatkan sebuah apresiasi dari orang. Dia lupa bahwa apresiasi, kebanggaan yang seharusnya yang kita nantikan di dalam kehidupan kita haruslah kebanggaan apa yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan seperti orang Farisi, bukan seperti ahli-ahli Taurat yang memperhatikan kewajiban-kewajiban yang kecil, tetapi mengabaikan hal yang penting. Mereka disibukkan membayar persepuluhan untuk sesuatu yang sangat-sangat meringankan mereka. Tapi sekali lagi mereka lupa dengan apa yang seharusnya yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kita. Apa itu sekali lagi dikatakan dalam firman Tuhan ini? Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Sudahkah kita berlaku adil? Sudahkah kita meletakkan sesuatu di dalam porsinya? Sudahkah ada kepedulianmu itu, sense of belongingmu itu, rasa kebersamaanmu itu dengan orang lain di sekitar kehidupanmu? Lihat banyak orang sekarang yang terpapar, lihat banyak orang sekarang yang membutuhkan belas kasihan darimu, dari kehidupan kita ini untuk berbagi kepada orang lain. Lihatlah, orang berlomba justru menggelapkan tabung oksigen. Bantuan sosial juga penerima yang seharusnya bukan yang menerima. Dan itu juga dikorup. Tidak ada lagi rasa berbelas kasih itu. Padahal orang banyak yang terhempas. Dan itulah ibadah yang sesungguhnya. Yang ketiga dikatakan oleh Tuhan Yesus, adakah kesetiaan itu hadir dalam kehidupan kita? Bukan hanya bicara tentang perpuluhan, bukan hanya bicara tentang sesuatu yang sederhana yang harus kita rebutkan. Tapi adakah kesetiaan itu tetap menjadi milik kita dalam kehidupan kita? Masihkah kita diketahui oleh Tuhan tetap setia dalam berbagai pergumulan kehidupan kita ini?
Masihkah kita dijumpai Tuhan tetap setia kepadanya? Meskipun banyak tantangan, meskipun virus corona ini masih saja menghantam dan menghancurkan kehidupan ini. Maka saudaraku, seperti tema kita, berlakulah adil, cintailah kesetiaan, dan tetaplah berbelas kasih di dalam kehidupan kita. Untuk itu, apa yang bisa kita petik dalam kebenaran firman Tuhan saat ini? Yang pertama sekali, pahamilah, hidup di dalam kemunafikan itu adalah kehidupan yang menjijikkan bagi Tuhan. Bagi orang lain, kita bisa mengemasnya dengan baik, kita bisa menutupnya dengan baik. Tapi di hadapan Tuhan Yesus, talar, doa gadupan, semua terbuka, tidak ada yang bisa kita tutupi. Maka jangan berpura-pura, maka jangan berlaku munafik di hadapan Tuhan Yesus. Yang kedua, kenalilah dirimu. Jangan lebih gampang, jangan lebih memperhatikan kesalahan orang lain. Padahal kesalahanmu jauh lebih besar dari kesalahan yang mereka lakukan. Jangan sampai semut di seberang pulau engkau lihat, tapi gajah di pelupuk mata tidak engkau lihat. Lalu apa yang ketiga? Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah yang sesungguhnya itu adalah sebuah kepedulian. Ibadah itu yang sesungguhnya adalah sebuah keadilan. Kemampuanmu untuk berbelas kasih dan kesetiaanmu di dalam Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Itulah pengenalan, itulah kehidupan yang benar-benar berada di dalam Tuhan. Di dalam perjalanan kehidupan kita. Maka jangan munafik. Lakukanlah, kerjakanlah apa yang dikatakan olehmu dan terlihat nyata di dalam kehidupanmu. Bukan hanya sebagai pendengar, bukan hanya sebagai pribadi yang mengucapkan, tapi itu terlihat nyata di dalam hari-harimu. Itu terlihat nyata di dalam semua tingkah laku kehidupanmu di dalam dunia ini. Maka Tuhan akan memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami Tuhan tidak menjadi pribadi yang munafik, tapi kami menjadi pribadi yang adil, berbelas kasihan, dan hidup di dalam kesetiaan bersama dengan Tuhan, menjalani hari-hari kehidupan ini. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, enyahkan Tuhan virus corona ini. Amin.